Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue sedang berada di wilayah Banyuwangi, tepatnya di Glenmore. Gue mendatangi salah seorang senior aing nih, yang punya banyak banget pengalaman. Dan kebetulan hari ini beliau sedang tidak sibuk, dan gue satronin rumahnya. Lo pengen tahu kan orangnya siapa? Langsung aja hubungi dengan Bang Sugi. Apa kabar brother? Baik, sehat Bang. Sibuk gue nih. Bukan main, lagi sibuk. Nah ini bro, sebelum kita lanjutin nih, berhubung Bang Sugi nih lagi ngebangun channel baru, namanya apa Bang? Sugi Kiting Channel. Sugi Kiting Channel. Nah, gue dibikinin kaos nih bro. Lo ini lihat nih, kenapa gue nggak pakai kemeja? Gue pakai kaos nih hari. Kaos ini didesain oleh Bang Sugi buat subscriber Jajah Malam. Jadi buat lo semua yang mungkin punya cerita dan ceritanya keren, lo bisa hubungin ke kita. Dan kalau emang cerita ini lo bisa rekomendasiin siapa aja, mau temen lo, saudara lo, kakek lo, adek lo, pacar lo, mantan lo, gebetan lo, suka-suka lo, asal cerita itu keren, kita denger, dan itu gua angkat di channel gua, lo akan gua kirimin ini gratis. Keren nih, Bang Sugi. Ini kalau ada yang mau pesan-pesan baju lagi, malu bisa ya? Bisa. Wede. Bisa request warna. Bisa request warna, bisa request desain, semuanya bisa. Bisa. Itu minimal berapa? Satu aja lo layanin. Tuh lo bayangin, satu aja dilayanin sama Bang Sugi brother. Nanti gue langsung aja deh Bang Sugi, sebutin nomor telepon gue, suka lupa soalnya. Iya, 0815 843 64912. Nah, langsung aja hubungin, terutama yang cewek pasti fast respon. Oke bro, inget, buat lo semua yang punya cerita dan cerita lo keren, jangan ragu-ragu, lo kirim ke voice note kita. Kalau ceritanya oke, lo akan gua kirimin ini gratis, tis. Oke bro. Oke, hari ini Bang Sugi, gua angkat kaki dulu biar banyak yang hujat. Hari ini kita mau angkat kisah yang ini Bang Sugi itu, yang gue pernah denger apa, ada anak kampus UGM kalau nggak salah ya? Iya. Yang diselamat itu. Boleh. Bang Sugi waktu itu ikut terlibat langsung ya? Langsung. Oke. Lo pengen tahu kan ceritanya, gue akan potong lagi. Bang Sugi langsung hajar. Pada tahun 2001 tragedi memilukan terjadi di Gunung Slamet. 7 orang mahasiswa pecinta alam UGM harus berjuang menghadapi ganasnya badai dan kabut. Dari 7 orang yang sempat terjebak, 2 berhasil lolos dan meminta bantuan ke bawah untuk menyelamatkan ke-5 orang lainnya. Bang Sugi, seorang anggota Wan Adri dan temannya bersama anggota penyelamat lain, akhirnya berangkat untuk mencari keberadaan para pendaki yang masih terjebak di sana, dengan harapan bisa menemukan mereka secepatnya. Namun sulitnya medan dan cuaca menjadi tantangan untuk para tim penyelamat. Bagaimana kisah lengkapnya pencarian ke-5 orang tersebut? Mari kita dengarkan dari Bang Sugi. Jadi berawal tuh dari ketidaksengajaan. Gue berangkat ke Bandung waktu itu tahun 2001 ya nih. 2001 awal. Sekitar bulan Februari. Saat itu gue berdua ada undangan rapat ke Bandung. Ke Bandung itu Jumat malam Sabtu. Gue berangkat ke Bandung, tujuannya rapat. Gue tidur di sekretariat. Pagi-pagi, Sabtu pagi, dilempar koran itu gue tuh sama senior. Biasalah waktu itu gue kan masih anggota muda juga tuh. Tidur melulu, bangun woi. Nih ada berita SAR nih. Dan pada saat itu juga ada lagi kejadian SAR yang sama. Sedang ada kejadian SAR di daerah Gunung Burangrang. Pesawat kecil lah yang hilang, terus belum ketemu saat itu. Terus gue pikir itu gitu yang dimaksud senior tuh. Nyolot juga dong walaupun ini. Ngapa Kang, orang lagi tidur masih pagi juga. Dilempar lagi tuh. Hudang mana gitu kan, pakai bahasa Sunda. Apaan sih Kang? Tak baca. Dilempar tuh koran Kompas, baca headline. Kalau headline kan udah Nasional. Iya, berita nasional itu. 7 mahasiswa UGM tersesat di Gunung Slamet. Sampai saat ini belum ditemukan gitu kan. Wih, serius juga nih gue baca. Baca sampai akhir. Nah, gue berdua tuh langsung ini dong. Ya udahlah, mandi segala macem, nemuin pengurus, rapat singkat lah itu. Gimana nih? Enggak, Indit mana bikin tuh Dan saat itu karena pasukan anggota di tempat gue tuh habislah untuk SAR yang di Burangrang itu. Jadi ya cuman gue berdua saat itu.
dan pengurus gitu ya. Pengurus tuh yang sebenarnya nggak bisa kemana-mana, kegiatan administrasi, jaga base camp. Pasukan lapangan lagi tempur semua, istilahnya begitu. Akhirnya gue mau nggak mau ya berdua itu gue siap. Ya udah siap. Kan saat itu datangnya rapat, gue nggak ada perlengkapan sama sekali tuh. Ya paling bawa baju juga cuma 2 setel gitu untuk selama di Bandung. Bikinin lah tuh surat tugas ya. Kalau jalan-jalan kan surat izin jalan. Kalau ini surat tugas dari organisasi. Terus kemudian suruh ngitung RAB-nya. RAB itu ke Purwokerto kan. Di Gunung Slamet itu di kota terdekatnya adalah Purwokerto. Bikinlah ke Purwokerto perkiraan untuk bolak-balik RAB-nya itu berapa. Langsung ajuin nggak lama lah tuh. Hubungin bendahara. Anggarannya keluar. Nah kan nggak bawa perlengkapan dan perlengkapan lah terutama. Tapi saat itu kita udah punya siaga SAR, Jadi tinggal hubungin staf logistik bongkar, ada perlengkapan SAR memang yang tidak boleh diganggu gugat untuk kegiatan apapun kecuali SAR tuh. Banyak, sebagian udah sedang dipakai oleh tim yang ke Burangrang. Dan singkat itu, hari itu juga kita berangkat lewat terminal antar kota tuh di Cicahem. Jadi terminal bus antar kota di sana, kita ke Cicahem. Di Cicahem pun sambil jalan nih mau cepet waktu kan. Udahlah kita belanja di ini aja sebagian di terminal yang warung-warung terminal tuh apa aja. Di zaman dulu 2001 tuh saya ingat gue nggak ada Indomart, Alfamart gitu. Belum ada. Jadi ke warung-warung kecil, dapet lah. Yang gue masih inget tuh gue beli dodol aja sampai 3 kilo tuh. Wah enggak sih, iya lah gitu kan. Karena udah di otak gue tuh dodol tuh makanan yang berkalori tinggi lah, cepet kan, manis gitu. Anggap aja itu coklatnya apa? Buat gulanya. Begitu sampai di terminal Purwokerto, dari mobil udah kita rencanain, ini kita harus ke kampus yang terdekat di Purwokerto, yang ada di Purwokerto, yang paling bonafit mana nih? Udah ke ini aja, Unsud, Sudirman, Universitas Sudirman. Nah di situ kan ada pencinta alamnya tuh namanya UPL, Unit Pandu Lingkungan. Nah, kita sampai di sana itu menjelang pagi, sampai di terminal Purwokerto. Nah, setelah cari sarapan, setelah itu baru menuju ke kampus, langsung ke sekretariat. Nah di sekretariatnya dia udah rame. Ternyata di sekretariat UPL itu udah rame. Ada yang di dalam sekretariat dan ada yang di pinggir-pinggir. Nah ternyata gue datanglah, masuk dulu ke dalam sekretariat, lapor diri bahwa kita dari Bandung, ini surat tugasnya, kita mau izin ikut untuk gabung dalam operasi ini. Wah, ada yang ngadepin lah tuh. Wah ini Mas, maaf, ini sebenarnya operasi ini masih tertutup gitu. Nah di situ kan gue langsung nyolot dong. Ya nyolot tapi nggak terlalu nih. Mas, gimana kok bisa ini masih ditutup? Baca Kompas hari kemarin, gue bilang gitu. Di harian Kompas itu kemarin headline, ini saya aja yang tercepat ke sini. Mungkin besok atau lusa ini pencinta alam dari organisasi lain bakal ke sini. Gue bilang gitu. Kenapa mesti? Oh ini masih rahasia, A, B, C, D. Oke lah, setelah itu poinnya gue belum bisa bergabung gitu kan ya. Udahlah di luar dulu. Entah mereka rapat pertimbangan apa, kira-kira adalah tuh sejam baru diterima. Oke Mas, yuk boleh silakan. Baru di situ gue nanya dong kronologisnya gimana dan sebagainya. Diceritain tuh secara singkat. Jadi poinnya adalah ini ada 7 orang dari kampus UGM. Gue coba inget-inget lah. Satu namanya Mas Ruki, Dodo, Paujan, Dewi,
Bergas, Gentur, Iis, udah gue sebut ya? Belum. Iis, 7 orang nih. Jadi 2 cewek, 5 cowok, laki-laki perempuan 2. Mereka sedang ada kegiatan pendakian dalam rangka perekrutan calon anggota. Jadi anak mapalannya semua nih berarti? Iya. Oke. Oh, ada simpatisannya. Oke. Dari 7 ini ada simpatisan, ada senior, ada calon anggota. Kegiatan yang rutinnya itu, kalau menurut mereka, itu biasanya dilakukan di Merapi. Gitu, di Merapi. Tapi karena saat itu Merapi lagi kacau balau, maka mereka mengalihkan kegiatannya ke Gunung Slamet. Nah, ini ada 3 rombongan yang sebetulnya pendakian ini. Rombongan pertama udah jalan mulus. Jadi kegiatannya tuh lintas dari mana ke mana, dari mana ke mana. Nah, yang ini yang rombongan kedua nih yang berangkat, yang trouble ini dari jalur Kaliwadas yang rencananya mau ke Bambangan turunnya. Oh, dia lintas. Oke. Dan di kegiatan itu rencana kegiatannya melintas semuanya. Dan rombongan yang ketiga ini yang belum sempat berangkat. Maksudnya setelah ini pulang, ini berangkat. Ini setelah ini pulang berangkat. Nah itu. Ini rombongan yang kedua nih yang kena trouble. Mereka pendakian dari Kaliwadas. Kalau kronologi dan sebagainya, gue nyimaknya sedikit. Tapi poinnya adalah saat pendakian itu di batas vegetasi ada 1 orang yang udah mulai sakit, namanya Mas Ruki. Tapi begitu ditanya, ini kan penjelasannya dari si yang lolos hidup nih, yang saat itu ada di sekretariat UPL itu yang gue kulik ininya nih, kronologinya nih. Namanya Bergas ya, Bergas apa Gentur gue, yang lolos. Dia cerita, gue nyimak, terus sampai poin terakhir. Kamu masih ingat tempat kamu lolos? Masih, itu saya tandain gitu di dekat jalan raya. Saya lolos ke situ, baru saya tandain di situ di tempat saya lolos selamat gitu. Oke, jadi ceritanya si Mas Ruki ini sakit, tapi karena rencana atau planningnya itu mereka lintas, mau nggak mau nih harus ikut semua nih. Dan saat itu, begitu sampai di batas vegetasi dipaksakan naik ke bebatuan itu, ya harapannya mungkin Mas Ruki ini pulih gitu ya, sembuh. Ternyata ya Gunung Slamet sebetulnya gue itu sebelum kejadian itu gue udah pernah mendaki Gunung Slamet, dan juga gue pernah mengalami hal buruk pada tahun 95 itu. Gue kena badai juga di atas tuh, kabut. Disebut badai itu anginnya kenceng karena pasirnya si Gunung Slamet itu sampai kena badan gitu. Nah, itu mungkin semacam itu badainya tuh, kabut gelap. Dan waktu itu gue juga nyasar. Jadi gue dulu tuh naik dari Guci, nyasar turunnya karena kabut kan. Turun asal-asalan aja, yang penting turun tuh. Dan saat itu gue pertigaan itu senter gue cuma 1. Malam? Iya, yang ada 3-3-nya sih bawa senter. Tapi trouble nih 2 senter ini. Mau nggak mau kayak main apa namanya tuh, pegang-pegangan ransel tuh. Yang depan yang bawa senter pelan banget. Gue bilang jangan ambil kanan ya, kanan kawah nih. Kiri. Dan gue sadar turun-turun Kaliwadas saat itu. Nah dari pengalaman itu gue mencoba membayangkan dahsyatnya badai Gunung Slamet tuh. Mungkin ini lebih dahsyat daripada yang gue alamin. Nah, dengan keterpaksaan dia harus melintas, kemungkinan besar, dan menurut cerita si Bergas tadi, di puncak ini si Mas Ruki udah hampir tidak bisa tertolong gitu. Udah makin parah. Apa sih, hipo apa kenapa? Hipo lah kemungkinan. Oke. Kemungkinan ya. Terus saat itu juga ada pendaki lain di situ. Ternyata pendaki dari Jakarta. Diutuslah Dewi untuk ikut ke rombongan Jakarta, turun ke Bambangan. Titipin. Oke. Pokoknya diutus lah. Mungkin poinnya gini, kamu ikut
sama mereka, turun lewat Bambangan dan cari pertolongan bahwa kita mengalami trouble di puncak. Itu ya. Nah, makanya si Mas Ruki ini makin parah, dan saat itu Mas Ruki belum meninggal kalau cerita si Bergas tadi tuh. Bergas, Gentur. Oh, yang selamat ini namanya Gentur? Namanya Gentur. Oke. Gentur. Makin memburuk. Dikeluarkanlah semua tuh sleeping bag, matras untuk mengamankan si Mas Ruki ini di daerah puncak. Diamankan dari badai tadi tuh. Seolah-olah disembunyikan, padahal diamankan dari cuaca buruk. Dan mereka sudah tidak sanggup menolong karena udah kacau balau lah. Akhirnya tuh tinggal sisa berlima kan. Dewi turun, Mas Ruki sudah diamankan, tempat aman. Nah, ini berlima memutuskan turun, gue yakin itu saat itu pun sama tuh. Jalan itu nggak jelas. Jalan turun itu nggak jelas, mana yang jalan, mana yang bukan, pasti nggak jelas. Oke. Turun tuh. Dan turun mereka tuh, bayanginlah di bebatuan kayak gitu. Dan dengan langkah yang beda-beda, pasti ada yang duluan, ada yang tercecer dong. Dodok lah tercecer belakangan nih. Begitu sampai batas vegetasi itu adalah batasnya tumbuhan dengan batu-batu. Itu cantigi-cantigi gitu. Dodok nggak nyampe-nyampe. Sampai mereka memutuskan mendirikan tenda nih, 4 orang ini. 4 orang tuh berarti kan sisa Iis, Bergas, Gentur, Fauzan. Nungguin Dodok nggak nyampe-nyampe ke batas vegetasi. Mendirikanlah dia tenda tuh di situ. Mereka berempat tuh. Mendirikan tenda, dan tendanya pun diketemukan udah berantakan. Dan saat diketemukan, di dalamnya ada 1 orang lagi yang tumbang. 1 orang lagi yang tumbang dan tinggal di situ. Akhirnya si Dodo ini kan di atas pun tidak ketemu mereka nih. Tertinggal di bebatuan. Kondisinya semua nih nggak ada yang tahu. Entah Dodo tumbang atau enggak, atau hilang nyasar, nggak tahu nih. Pokoknya selesai aja Dodo di situ. Nah, 1 tumbang di tenda, 1 Dodo entah kemana. Berarti tinggal sisa 3 orang. 3 orang yang turun. Tendanya ditinggal di situ dengan 1 orang yang tumbang tadi, si Fauzan. Turun. Ini mungkin turunnya bertigaan, dan akhirnya siapa kuat duluan dia untuk nyampe duluan, secepatnya mencari bantuan. Bukan saling meninggalkan ya. Saya yakin mereka positif semua tuh. Secepat-cepatnya bisa turun mencari bantuan gitu. Dan ceritanya pun begitu. Saya bisa lolos untuk mencari bantuan. Makanya ininya ditandain tempat dia lolos itu. 1 lolos. Satunya lolos Dewi, satunya lolos Bergas. Gentur. Mas Ruki ditinggal jadi 1, 2, 3. Dodo nggak jelas 4, 3 ke bawah. Nah, dari situlah gue coba menyimpulkan dan menyusun strategi. Akhirnya gue bilang ke ini ya, setelah dapat penjelasan kronologi dari si siapa? Gue tuh suka ketuker antara Bergas dan Gentur tadi. Gentur yang selamat. Gentur. Lalu gue coba bikin secepatnya teknik pencariannya. Gue bilang, kita harus susurin dari dia lolos, gue bilang gitu. Karena nih orang-orang juga kan dengerin. Kita harus, lu apal tempatnya kan? Masih apal. Lu bisa tunjukin? Masih, tunjukin. Nah, itu mereka nggak gubris tuh. Tentang strategi gue, cara pencariannya bagaimana kita telusurin dari tempat si Bergas ini lolos, nggak gubris. Ya udah, gue sumbang ide begitu. Akhirnya gue keluar dulu dong, biar mereka rapat lah tuh. Kebetulan di situ ada Purek 3 yang juga menyimak cerita si Gentur tadi tuh. Panggil lah gue sama Purek 3 tuh. Mas, sini kita bicarakan. Oh iya Pak, saya setuju dengan teknik
Anda gitu kan. Lalu apa yang harus kita lakukan kan dia gitu. Gue yakin lah si Proyek 3 ini kan buta, hanya karena care terhadap mahasiswanya aja dia ke situ. Ya itu tadi Pak, kita susun dulu kekuatan kita. Ada beberapa orang di sini, nanti kita bagi beberapa SRU. Apa tuh SRU? SRU itu kan Search and Rescue Unit, gue bilang. Kita bikin kelompok-kelompok kecil yang isinya paling banyak 5, paling sedikit 3, gue bilang gitu. Oh begitu, ya udah kita susun. Ada berapa nih? Ada saat itu yang deal itu jadi 4 SRU. 4 SRU itu yang terdiri dari ada 4, 3, 4. Jadi ada 4 SRU. Gua itu masuk ke dalam SRU 3 atau SRU 2, gue lupa dah. Intinya usul gua itu diterima oleh Proyek 3 dan besok hari Seninnya kita mulai pencarian. 3 SRU itu disiapkan dari hari itu untuk besok pagi. Hari itu kan karena udah sore tuh nggak pending. Besok paginya Senin pagi kita berangkat ke lokasi. Si Gentur juga dibawa untuk nunjukin titik dia lolos tuh. Dari sini dianalisa. Nah, kita ngumpul tuh 4 SRU. Di luar SRU tuh ada Proyek 3, ada yang lain-lain lah ikut ya, tim-tim pendukung bawah tuh nantinya. Dari situ ini kan sebetulnya udah ada 2 tim pencarian nih. Dari arah yang gua ini, sama satu lagi dari Bambangan. Oh, sama-sama menuju ke atas Nisir. Yang dari Bambangan gua nggak tahu, gua nggak kelompok. Nah, teman gua ini nggak ikut gua. Jadi kan gua berangkat berdua. Yang ikut gua sendirian tuh dalam SRU itu. Nah, satu SRU gua dengan 3 orang. 2 orang lagi, 1 anggota KSR, 1 lagi anggota Menwa. Wah, gua bilang oke juga nih. Aman dong kita bertiga. Aman kayaknya. Lu bawa ini kan? Lengkap. Nah, gue sendiri juga lengkap. Maksudnya yang poin utamanya tuh bawa alat masak lah, alat flysheet, matras, golok tebas, lain-lain gue bawa. Alat navigasi terutama tuh. Sama peta yang sengaja udah gue print. Dari Bandung kan gampang. Mulai start dari titik dia lolos, si Gentur ini lolos, kita bagi 4 SRU, kira-kira per punggungan gitu. Nah, gue dapet di jalur yang kedua. Di sini ada 2 SRU lagi. Start jam 10 mulai, tek pelan. Jadi hari Senin itu sampai sekitar jam makan siang kita berhenti. Ada beberapa kali gue ngecek ke kanan karena gue yakin banget ini di aliran sungai yang itu tuh. Jadi setiap ada lolosan jalan ke sungai itu gue suruh atau bergantian lah. Kalau nggak salah gue duluan deh. Lu stay di sini, gue cek ke bawah, nyampe ke sungai, gue cek ke bawah aman, nggak ada jejak-jejak, ke atas aman, baru balik lagi, jalan lagi tuh, lewat punggungan terus. Nah begitu. Setiap ada jalan pelolosan ke bawah, selalu dicek bergantian. Sampai siang biasalah kita rehat, makan siang gitu. Kalau hari pertama waktu itu emang udah dibekelin tuh. Kita bawa nasi bungkus. Terus kita masih lanjut sampai sore. Berarti itu malam Selasa. Malam Selasa tuh nggak ada masalah apa-apa. Kita pencarian cuman paling efektifnya setengah hari itu, dan setengah hari itu pencarian pelan banget kan karena dari down ke top gitu pendakian. Ya paling efektifnya 4 jam lah. Ya, diriin bivak, kita ngecamp di situ malam. Nah di Senen itu juga gue masih selalu nandain, kan itu bukan jalan umum gitu, jalan pelolosan, mungkin jalan-jalan orang kampung cari burung atau jalur warga. Itu selalu gue tandain tali rafia merah. Emang udah gue prepare. Sama kalau kebiasaan gue tuh, gue kasih tanda nggak cukup dengan tali rafia, gue kasih tebasan bacokan 3, cek di kulit pohon, ces gitu kan. Itu ciri khas gue ada gitu. Besok paginya lanjut lagi, Selasa pagi. Seperti kemarin lah, kalau ada pelolosan ke sungai, kita cek. Nah, sambil kita monitor juga radio.
kira-kira dapat berita bahwa dari jalur Bambangan itu sudah menemukan seorang yang berada di dalam tenda dengan keadaan sudah kosong, tendanya rubuh. Yang tenda mereka dirikan tadi tuh di batas vegetasi. Nah itu si Fauzan sudah terevakuasi lah. Sudah MD nih? Udah. Oke. Udah terevakuasi, udah aman. Dan saat itu juga ada brimob segala macam dari arah sana, dari arah Bambangan. Itu gue monitor dari arah dari radio yang gue bawa kan. Kebetulan gue juga bukan kebetulan, memang SOP-nya dari Bandung tuh begitu, bawa alat komunikasi sendiri, walaupun nanti nyambung dengan bawah, dengan SMC atau tim SAR yang ada di bawah nih yang memantau. Frekuensinya disamain. Wah, udah ketemu satu. Di hari itu juga ketemu lagi Dodo dengan kondisi di batu-batuan, menyelip lah, bukan terselip, menyelip. Mungkin dia mengamankan diri dan hipo dan akhirnya hilang juga gitu, hilang nyawanya. Terpisah tapi dia nih? Terpisah, dan itu termonitor juga kan dari HT. Berarti tinggal ada Iis dan si Bergas, Iis, Bergas dan Mas Ruki. Masih kita cari terus. Hari Selasa nggak dapet apa-apa juga, nihil sampai malam. Nah malam Rabu ini yang agak keren lah, agak ada sedikit firasat. Selesai kita masak makan malam, ngopi-ngopi dong biasa, diskusi itu. Ini kira-kira kemana ya larinya? Gue bertiga aja tuh diskusinya. Analisa sambil mendengar laporan-laporan dari radio yang masuk. Tiba-tiba, dan gue juga tumben nggak ngopi, ada susu saset gitu tuh. Bukan susu saset, kaleng. Gue bikin susu aja situ. Lalu ada 2 serangga yang tiba-tiba masuk satu persatu nih, set, masuk lagi, set, yang kedua, yang satu tuh masih hidup, terkapar di gelas nih, gitu kan, gue angkat, gue keluarin, langsung tek mati. Nah sementara yang satu lagi tuh udah langsung set mati. Gitu. Wah ini ada 2 makhluk dan putih lagi kupu-kupunya, kupu-kupu kecil putih. Tapi itu semacam firasat, tapi gue nggak ambil pusing lah, cuman gue bilang ya elah ini pakai masuk lagi ke cangkir gue gitu. Sambil gue keluarin, minum lagi. Besok pagi Rabonya selesai sarapan, packing, lanjut lagi pelan. Ada terobosan ke sungai, kita terobos, oh nggak ada, aman gitu. Terus kira-kira jam 9, karena gue habis masak makan pagi malam gitu kan, perbekalan air habis. Mau nggak mau gue harus fokus, bukan cuman selain mencari pelolosan untuk ke sungai, juga gue harus nambah perbekalan air dong. Perbekalan isi air gue nih bertiga. Sampailah sekitar gue bisa turun ke sungai, dan saat itu juga turun ke sungai itu agak tinggi gitu, kira-kira 1,5 meter lah ke dasar sungainya tuh. Gue lompat aman. Baru gue suruh tuh mereka turunin jerigen sama botol-botol yang bisa diisi. Veples waktu itu kan, botol air mineral belum begitu familiar dulu tuh, walaupun ada. Udah pokoknya turunin semua jerigen-jerigen tempat ada air yang kosong, pakai webbing. Nah jerigen air terakhir itu nggak gue copot, biarin aja biar si webbing menjulur ke situ. Gue isiin dong. Dan itu sungai itu nggak mengalir airnya, tapi ada genangan gitu. Adapun airnya cuma kirir gitu dikit lah alirannya. Udah selesai, gue suruh tarik semuanya. Udah mereka packing lah tuh ya airnya. Gue masih di bawah nih. Gue di bawah, gue cek lagi ke atas, gue cek lagi ke bawah. Ya ngeceknya sebenarnya sama aja seperti kemarin.
Dan nggak terlihat nih, nggak ada apa-apa juga. Naiklah gue cari jalan untuk naik tuh, karena pada saat gue turun lompat, gue naik nih harus cari pegangan-pegangan yang pas gitu. Begitu gue bisa naik, gue diem di atas batu. Tuh gue nggak langsung nyamperin mereka berdua, tapi gue lihat ke arah sungai itu dari atas. Gue liatin, tiba-tiba gue tertuju sama satu benda yang aneh. Apaan ada itu tuh? Gue jelasin lagi. Kok kayak celana ya? Gue jelasin lagi, kayak sepatu. Gue nggak jelas nih. Gue panggil lah mereka berdua nih. Woi, turun sini. Apalagi sih, kan udah penuh. Enggak, udah turun aja sini. Apaan sih? Turun, gue bilang gitu. Turunlah mereka berdua nih. Ransel ditinggal di atas. Turun. Ada apaan sih? Tuh jangan salah lihat gue ya. Coba lu tegesin, itu apa tuh dari jauh? Mana? Itu. Dicari-cari lagi. Biasalah gitu. Mana sih? Itu arah jam sekian tuh. Oh iya. Apa ya itu? Lo nggak bawa binokular? Enggak. Ya jaraknya nggak jauh lah. Cuma kan harus diperjelas lagi. Turun lagi lah gue. Begitu turun, weh bener ini. Sepatu, celana, tas. Dulu tuh ada tas lempang. Dan masih gue inget banget itu mereknya Alpina. Tas lempang waktu itu familiar banget tuh. Sekarang jarang orang pakai tas lempang gitu, panjang. Nah itu ditinggalin di situ. Celana, sepatu, tas lempang yang masih gue inget. Dan celananya ini celana raincoat. Celana raincoat dilipet rapi sama dia. Dilipet rapi, cek dong gue. Akhirnya bagi tugas lah. Cek, gue cek ya. Nah gue ngecek ke bawah. Adalah posisinya tuh begini. Ini ada, kalau dia ada air dia kalau ada alirannya deras nih berbentuk air terjun nih, air terjun. Gini, set. Gue lihat di bawah ada genangan air tuh. Genangan air. Genangan air manusianya nggak kelihatan. Cuman genangan air ini ada riaknya. Cepak gitu kan. Kedenger lah, kira-kira 7 meter jaraknya dari perkiraan gue itu. Dari atas ini ke bawah ini. Nah orangnya tuh nggak terlihat dari sini, di sebelah sini. Ada orangnya tuh. Nah ada orangnya kan. Jadi setelah itu gue bilang, yaudah bagi tugas aja deh. Lu berdua coba turunin ya di air terjun ini. Oke. Nah gue sendirian tuh, gue naik lagi ke atas. Gue nurunin ransel dah. Dalam hati ya ada, biarin aja lah. Maksud gue biar mereka yang ini yang cari jalan turun. Dan sampai gue nurunin keril, ini mereka berdua nih belum bisa turun juga, masih di tebingan-tebingan ini di atas nih. Udah gini aja deh, kita kan bawa satu-satu webbing, ada 3 webbing. Oh iya, keluarin webbing tuh, baru mulai turun satu orang. Dan bener, woi ada nih ketemu. Wah makin serius kan. Nah, makin serius, baru kita turun. 2 orang udah turun. Gue nurunin ransel dari atas. Gue ikat satu webbing, keril pakai webbing, gue turunin set sampai 3-3-nya udah turun. Nah itu si webbing gue ikat di situ di atas. Baru gue turun tuh. Gue ikat pakai ada pohon pinggir itu kan. Gue ikat baru turun. 3 lah nyampe di bawah. Alhamdulillah ketemu ya kan, perempuan. Ya kita whatever lah, nggak tahu siapa namanya kan. Kondisinya? Masih hidup tuh dia begini. Ini air nih, genangan air nih. Terus dia gini. Mainan air tuh, tapi matanya kepejam, merem. Udah hipo ya. Ya pastinya sih. Analisa semua pasti. Oh ini hipo nih. Nah kebetulan kan di situ ada KSR 1. Dan dia bilang, udah ini saya yang nanganin gitu kan. Orang Jawa. Udah ini saya yang nanganin. Oke kalau gitu kalian berdua nanganin.
Nah, bukan di balik ya, ini bawah, ini dinding air terjun saat itu kering nih, nggak ada airnya, sama sekali nggak ada air yang ngalir sini nih. Nah, ini kubangan di bawah. Jadi analisanya adalah gini, ini saat air deres, ini kan gerong nih, menjadi kubangan air, menjadi kolam, turbulence begini kan. Di sini nih jadi gua. Di balik air terjun ini, di balik dinding ini nih gerong gua gitu. Dan nyaman tempatnya, asli nyaman. Ada pohon-pohon gede gitu yang bekas kebawa dari hanyutan itu kering, dan banyak ranting-ranting kering juga gua kumpulin. Udah, kalian berdua rawat dia ya. Gua bikin api unggun. Langsung keluarin kompor, masak air. Ya buat minum kita lah. Kebiasaan gue itu. Udah gue masak air, udah selesai, gue ambil teh, gue bikin teh. Minum dulu nih, kita minum. Sambil mereka berdua nih nanganin ini, keluarin matras. Si ini nih diangkat dari kubangan tadi tuh, dibaringin. Tahu dong penanganannya? Iya tenang, saya yang nanganin gitu kan. Oke, bener tahapannya. Tapi masih disisain celana dalam. Ya mungkin demi kesopanan lah berpikirnya begitu. Gue masih positif. Oke, lanjut. Setelah itu kan yang gue dapet training itu adalah gue kalau jadi si penolong gue akan juga Skin to skin. iya, oke lah pakai sempak, sama-sama pakai sempak, peluk aja masuk ke dalam sleeping bag. Nah itu tidak dilakukan oleh dia tuh, oleh si KSR ini. Ada rasa sungkan, dimasukin ke dalam sleeping bagnya yang dipeluk. Gue nggak berani dong guruin dia, nggak gitu caranya, salah, nggak bodo amat gue. Cuman dalam hati gue ini bertentangan karena teori yang pernah gue dapet dan prakteknya nggak gitu. Harus lu skin to skin. Ya gue 2 kali gue dapet teori itu. Pada saat pendidikan dasar gue dapet, pada saat selesai pendidikan dasar gue juga dapet materi PPGD tuh, pertolongan pertama pada gawat darurat, terutama untuk kecelakaan di gunung, apa-apa penyakit yang terjadi di gunung. Gue 2 kali, masa gue nggak hafal cara penanganannya? Ya daripada berdebat, udah mendingan dilakukan. Ya akhirnya begitu, ditaruh sleeping bag, dipeluk, bawa sebelumnya itu dibawakan ke goa itu, dan goa itu nyaman, udah asik. Demi Allah dalam hati gue ini selamat, ini bisa diselamatkan gitu ya. Udah ya udah seneng banget lah menemukan hidup dalam keadaan hidup. Itu kan Rabu, malam Kamis dong nantinya kan, sampai diketemukan tuh jam 10 pagi. Nah setelah udah air udah selesai, gue bikin perapian, udah hidup tuh. Wah, api bagus banget karena semuanya ranting kering. Kayu-kayu kering, gampang banget. Gue kasih parafin 1. Nah sekarang nggak tahu parafin nih, bahan bakar padat. Gue bakar parafin 1 udah cepet tuh. Minum. Dan gue senengnya apa, perbekalan gue masih full, masih banyak. Dodol aja udah 3 kilo tau deh. Segala macam tuh. Terus gue buka minuman kaleng tes gitu kan, celebrate lah bahwa itu ketemu. Dan setelah itu kita atur strategi nih sebelum gue laporan, apa aja yang bakal gue laporin gitu kan. Gue catat dulu tuh, catat bahwa diketemukan, plotting dulu di peta, kira-kira namanya koordinat tuh kan. Gue saat itu nggak ada GPS kan, cuman bawa kompas aja tuh. Ada gitu, catat koordinatnya sekian. Karena waktu itu yang dipakai ada koordinat grid, koordinat 4 angka. Koordinatnya gue catat, kondisinya gue catat, bakal gue ceritain kan di tebingan lah, inilah air terjun kering tuh udah gue catat. Udah semua kondisinya si survivornya bagaimana, udah. Terus alat-alat yang dibutuhkan tuh apa saja, sampai gue list bahwa gue butuh tandu basket nih. Tandu basket tuh tandu yang cedok gitu ya, buat bikin namanya mungkin hauling lah. Kan ada Tirolian, ada hauling tuh, gue lupa nama teknik 2 itu. Ada yang satu diluncurkan, ada yang satu untuk
menurunkan atau menaikkan dengan tandu ini nih. Kenapa gue minta tandu basket? Supaya si manusia ini tidak terbentur-bentur batu pada saat ditarik naik. Karena evakuasinya nggak mungkin menyelusurin langsung ke bawah, tapi bakal dinaikkan ke jalur gue tadi tuh, ke situ gitu. Makanya alat-alat yang bakal dibutuhkan untuk evakuasi ke atas gue list. Tandu basket, terus tali statik, tali dinamik, sekian roll gitu kan. Gue cuma minta tali statis dinamis 1 roll. Apa gue tulis detail, nggak usah panjang-panjang, kan 1 roll 50 meter tuh. Kalau ada yang pendek nggak masalah. Tapi gue tulis singkat-singkat aja, 1 roll, tidak terlalu panjang. Terus tali statis 1 roll. Tali statis rata-rata 1 roll tuh yang 100 meter. Ya mudah-mudahan, pokoknya gue tulis aja kebutuhannya. Webbing sekian, karabiner sekian, askender, figure 8. Udah. Setelah udah oke, cukup, bukalah radio. Dan saat itu HT ini antenanya patah. Duh, antenanya patah lagi. Terus gue nggak kehilangan akal dong. Gue bagi ini dong, apa namanya, plester. Oh ada nih, ada. Buat apaan? Sini plesternya. Gue sambung dulu tuh antena, gue plester. Bisa? Bisa. Setelah itu baru tek, gue di-onin kan, tek. Wah nyambung, gue bilang nih. Udah aman, nyambung, bisa monitor ke SMC bahwa 1 subjek ditemukan, wanita gitu kan. Gue nggak sebut namanya karena kan masih gambling gitu. Ya walaupun kita tahu gitu, tapi gue nggak sebut. Pokoknya wanita, di koordinat sekian-sekian. Gue tinggal baca tuh apa yang udah gue tulis. Oke, ya, udah catat semua, udah, daripada rame kan. Udah 86 siap. Di 87 kan langsung bla 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 bla, udah matiin aja, tek, selesai. Tinggal kita ngerawat dan kita bikin makan siang lah, segala macem. Udah penanganan si subjek. Wah asik nih tempatnya ya gitu. Rabu sampai malam itu nggak datang tuh tim rescue. Nah ini jangan sampai salah lagi nih, namanya SAR itu ada 2, search and rescue gitu kan, mencari dan menolong. Itu mencari dan menolong nih harusnya nih, karena masih terselamatkan. Kalau sudah meninggal dunia itu namanya search and evakuasi, udah tinggal begitu diketemukan meninggal ya evakuasi. Nah, ini masih bisa disebut rescue. Tim rescue lama banget datangnya, tapi ya gue maklum lah, karena gue aja kemarin dari mulai Senin, Selasa, Rabu baru ketemu. Gue aja ke situ 3 hari, anggaplah 2 hari setengah kan, anggaplah 2 hari. Karena yang hari Rabunya ini yang gue nemuin ini kan jam 10 tuh. Jadi gue berangkat jam 10, ketemu jam 10. Berangkat Senin, ketemu Rebo. Sampai malam nggak ada. Malam tuh piket bergantian tuh. Kondisi si survivor masih bisa dia belum bisa ngerespon minum, belum bisa ngerespon, kasih di apa, air itu ditaruh di ujung sendok dikit ya, nggak bisa ngerespon, masih ya. Tibalah saat gue piket, ya kira-kira udah jam 3 gue piket sampai menjelang subuh, sampai subuh lah mungkin ya, karena kan nggak mungkin lagi kedengar azan subuh tuh. Dan itu langsung cep, nggak ada suaranya, panik dong gue bangunin lah mereka berdua nih. Woi bangun. Yang KSR namanya Pion, yang satu lagi gue lupa namanya, yang KSR yang menwa tuh namanya Pion, yang KSR gue lupa namanya. Bangun. Ada apa sih? Bangun, bahaya nih. Apa? Nah terus begitu lihat, wah ini kok nggak ada suaranya lagi. Dibikinlah RGP lo sama si KSR itu, resusitasi jantung baru kan. Bikin napas buatan, bikin lagi, udah selesai, nggak ketolong.
Kamis pagi, ya kan? Rabu malam Kamis, selesai di Kamis pagi. Tuh. Waduh, ya udahlah, kita doain aja deh. Kamis pagi, berarti nunggu tim rescue tadi itu. Jadi tinggal menunggu tim evakuasi. Belum datang juga. Seharian itu. Sampai di tengah hari Kamis itu, gue mutusin untuk kita pindah yuk ke atas. Pindah camp. Ayo. Karena dia udah nggak bernyawa lagi nih. Ya udah, amanin dulu deh. Oh deh, aman. Dirawat lah, ditaruh di sewajarnya tempat yang aman gitu. Begitu kita mau naik, itu hujan gerimis. Dan kita nggak berani kan, licin kan itu. Gimana ini hujan? Kita tunggu. Hujannya nggak deres-deres, juga nggak berhenti-berhenti, terus aja. Awet. Karena kan ngeri juga. Ngerinya tuh gini, batang-batang pohon segede gitu aja kena bandang hanyut ke situ. Kok tiba-tiba gede kan serem juga gue nih. Iya. Tungguin. Sampai kira-kira sore baru berhenti. Dan gue ngucap juga tuh. Ya udahlah, kita nggak jadi pindah ke atas, kita tidur sini aja. Berhenti hujan, kita tidur sini aja, seolah-olah ya minta ditemenin gitu. Iya. Ya oke. Terus kebayang dong lu, malam apa itu? Malam Jumat. Iya. Gua tidur dengan dia. Dengan jenazah itu. Iya. Udah. Masaklah buat makan malam kan. Selesai itu udah nggak banyak ngobrol, nggak banyak cerita, ngenes gitu ya. Sedih lah. Ngopi-ngopi sebentar, gak nyampe jam 10 tuh. Dan gue kan takut juga nih, tidur sore-sore ntar tengah malam bangun. Jam 1:30 bangun. Iya. Males sih. Udahlah kita tahan-tahan dulu, tidurnya malaman dikit. Ya mau nggak mau juga capek juga, ngantuk. Jam 10 udah tidur tuh. Tidurnya ya barisannya. Ini pohon melintang, ini si Iis. Gua lagi dapat jatah di sini balik pohon gue, terus baru ini mereka berdua nih. Oh dipisah gitu? Iya udah dihalangin pohon aja tuh. Iya. Oh batang pohon gede. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Sebelum tidur dah gue pokoknya apa, jangan-jangan sampai gue kebelet boker, gue kencing gue banyak-banyakin supaya nggak kebelet kencing malam-malam. Dan nggak nahan kencing, udah pules lah tuh sampai pagi. Lewatlah sholat subuh juga. Pagi kucek-kucek, gue intip sleeping bag nih. Oh udah terang cahaya kan, gue bangun duluan lagi. Aman. Gue buka, gue lihat tuh di balik pohon, kan gue kehalangan pohon, kehalangan batang pohon. Gue lihat, masih ada gitu. Ya siapa sih yang mau ngangkut? Cuman mastiin aja, masih ada. Baru tuh gue, bangun, udah siang nih. Bangunlah mereka. Ya udah bikin api unggun, gue hidupin lagi, bikin sarapan pagi. Belum nongol juga nih tim penjemput nih. Iya nongolnya jam 11. Itu pun gue pandu. Gue onin lagi HT, gue naik ke atas tuh. Gue bertengger di atas batu, pakai raincoat, celana pendek. Raincoatnya cuma raincoat atasnya doang, bawahan gue nggak pakai karena ribet naik itu. Gue bertengger di atas batu. Ini ngamuk-ngamuk nih orang yang di bawah nih, tim yang penjemput nih. Gimana sih? Ini jalurnya mana? Pak, kemarin udah lihat tanda yang saya buat dari tali rafia merah? Iya, setelah itu nggak ada lagi. Jadi hari Rabu itu, sebelum nemuin ini, itu golok gue patah. Jadi nggak ada lagi, dan tali rafia gue habis, nggak ada lagi bacokan 3, nggak ada lagi sering lain tali rafia merah. Gue gerabas terubus aja tuh. Selain tali rafia merah ada bacokan 3. Iya ketemu. Terus kemana lagi? Udah lanjutin aja terus. Cari terabasan bekas kami gitu. Gusrak baru tuh mulai kelihatan dari jauh kan, rame tuh. Gusrak. Mereka datang. Iya lanjut, saya ada di atas batu. Biar kelihatan maksud gue. Dan saat itu juga gue pakai raincoatnya merah.
Nyampe lah tuh mereka. Di mana posisi survivor? Sini dulu Pak. Ya termasuk ada Basarnas juga kan. Datang. Di mana posisinya? Silakan lihat ke bawah. Di bawah sana. Iya. Udahlah tuh mereka ramai tuh, bang. Pasang tali ini. Udah. Kita angkat itu keril gue bertiga kan, naikin gitu. Udah. Gue sama sekali bertiga ini nggak ngikut evakuasi mereka nih. Dan nggak bawa yang gua maksud tadi di list tadi tuh, nggak bawa tandu, basket, ya mungkin zaman itu ya susah lah. Cuman dalam hati gua, bagus dia sudah nggak bernyawa. Ngangkatnya loh kasar bener. Jadi dipakai bikin tandu darurat gitu lah ya, dari sarung, dari batang-batang pohon gitu. Model tandu babi gitu? Iya, ya tandu sarung digituin lah. Diikat, gubrak, tarik. Aduh. Hancur nih. Ya maksud gue sih, dengan adanya tandu basket itu, walaupun dia sudah begitu pun, kan harus ramah gitu. Deng. Dan pakai teknik yang tadi tuh, howling tadi tuh, vertical rescue gitu. Mungkin ya nggak tahu ya, nafsu kali ya, pengen buru-buru ikut ngelihat nemuin gitu. Iya. Udah, singkat cerita, terevakuasilah ke atas. Buat diskusi nih, dan. Oke, masih ada yang bisa lanjut untuk pencarian yang berikutnya. Kan masih ada 2 lagi nih. Satu Mas Ruki yang di puncak, satu dengan si Bergas tadi tuh. Bergas kan belum ketemu. Yang ternyata di atasnya Iis. Setelah dievakuasi, tersisalah tinggal belasan orang yang ada di situ yang mau lanjut. 2 orang teman gue nih ikut ke bawah dengan alasan ini kan saya harus menjelaskan ini kronologinya. Oke, monggo. Turunlah dia berdua tuh, Samsi dan si KSR. Gue lanjut deh. Nah, kebetulan ada anak muda dari Purwokerto nih, bukan mapala dia, tapi ikut di rombongan itu dan mau lanjut. Oke, yang tersisa tim kita bagi 2 ya. Oke, bagi 2. Satu menyelusuri sungai yang ini, lanjutkan. Satu lagi di punggungan sebelah atasnya nih. Gua milih yang di punggungan atasnya. Deal, berapa orang? Ber-6 aja deh yang di punggungan, sisanya silahkan menelusuri sungai ini. Gua tahu banget ini pasti nggak jauh, pasti di atasnya, di jalur sungai ini juga. Dan gua nggak pengen gue yang nemuin, karena gue tahu itu udah MD. Keyakinan gue udah MD. Kalau nggak MD mereka berdua dong. Iya. Bener. Pasti ditinggal karena salah satu udah nggak sanggup. Ada bagi 2, deal. Gue lewat punggungan, ini satu tim lewat bawah. Kira-kira 10 menit lah. Baru tuh radio bunyi lagi. Telah ditemukan 1 survivor dalam keadaan botol kosong, bla bla bla. Udah tahu gue. Oke, lanjut silakan. Nah, di SRU gue nih yang tadinya ber-6, yang 4 ikut ke bawah, balik gitu, langsung menuju ke si subjek kan. Gue tinggal berdua dengan bocah dari Purwokerto ini, anak muda dan asik tuh anaknya. Sampai sekarang gue kangen, gue nggak tahu siapa namanya, lupa gue. Dulu gue tahu, gue lupa lagi namanya. Dan gue berduaan aja tuh, lanjut ke tempat, terus naik terus kan. Udah silakan kalian evakuasi, cari bantuan, laporkan ke bawah. Dan mereka dievakuasi nih 1 orang ini dah. Gua lanjut berduaan. Sampailah ke tenda yang amburadul tadi tuh, lokasi tenda yang amburadul tadi tuh. Tendanya udah nggak ada, udah dievakuasi bareng sama si Fauzan. Karena gua nggak ngelihat peristiwanya, ya nggak ada rasa takut saat itu. Udahlah, bikin flashlight aja sama anak itu berdua. Bang, kita gimana bang? Ya kalau saya sih lanjut aja kalau cuman cari kan. Cuman nanti kita ke ini aja, bergabung dengan tim yang ada di Pelawangan, yang dari arah Bambangan tuh kan banyak yang ngumpul di situ. Tapi malam ini kita camp di sini aja, bikin flashlight. Berdua aja bang.
Ya emang mau siapa lagi, kan kita cuma berdua doang, kita nggak mungkin juga kita nyusul ke sana, ini udah sore, gue bilang gitu. Ya udah tidurlah di situ. Besoknya itu cuaca buruk, tetap cuaca buruk, kan kelihatan kabut tebel banget tuh. Cuma kita berdua tetap mencoba naik ke atas. Perlengkapan kita tinggal di bawah. Kita naik pakai tas kecil aja lah. Nah, dia bawa tas kecil. Cuma untuk bawa makanan yang bisa kita bawa, sama gue pakai sarung saat itu. Gue keredongin sarung. Dan kan ada cerita tuh di sekretariat. Dulu cerita antara dua organisasi nih, Wanadri dan Mapala gitu. Gue kalau diceritain sama senior, Wanadri mah pendakinya tradisional lah gitu. Pakai sarung gitu kan, sementara Mapala tuh wih, ininya kan jaketnya apa, gearnya. Pokoknya branded gitu ya, sebutannya nggak gear ya, pokoknya perlengkapannya keren lah kalau Mapala. Ketemu lah gue di jalur itu, jadi dia dari Bambangan nih berdua, gue juga berdua. Wih, ada manusia nih, gue bilang. Set, makin deket kan karena kabut. Pas lah ketemu, salaman. Dia duluan yang memperkenalkan diri, saya dari Mapala UI. Udah ketebak udah. Ya kan, karena itu tadi tuh perlengkapan yang dipakai, pakai jaket bulu angsa. Oh, zaman itu bulu angsa masih keren tuh, masih mewah banget ya. Iya, keren lah. Sementara gua sarungan, wah bener yang diceritain, dan gua nggak ngaku gua dari Wanadri, aku nggak ngaku. Thanksin dia kan. Terus diskusi lah tuh, ini dari mana nih? Dia nanya kan, oh saya dari Purwokerto, gituin aja. Ini sama teman saya berdua, karena yang 2 orang kan sudah ketemu kemarin, itu udah dibawa turun, udah dievakuasi. Nih kita masih mau lanjut cari yang 1 orang lagi. Oh iya sama, tapi cuacanya kan buruk gitu kan. Besok aja lah, besok kita lanjut. Oke, dia balik kanan, gue balik kanan, turun lah gitu. Nah setelah gue turun, packing lah tuh. Kok bang, kita nggak di sini lagi? Berdua kita ngapain di sini? Kita gabung aja di sana, kan nanti sama naiknya juga. Oh ya, oke. Packing lah, lanjut. Jalan tuh nyusurin antara batas vegetasi kan. Ketemu lah sama rombongan lainnya tuh di situ. Nyampe di situ tuh gue udah, karena rame banget ya, aduh udahlah, udah rame banget nih, kita turun aja yuk, capek. Ayo bang, setuju. Turunlah gua tuh, udah biarin aja nih, udah yang lanjut udah banyak nih yang mau cari si Mas Ruki nih. Begitu turun kira-kira 20-30 menit perjalanan, ketemulah sama rombongan gua nih, rombongan dari Wanadri nih. Ada almarhum Kang Ogun ya, Ujang, Tanto, ada siapa lagi lah, aku lupa. Nggak semua dari Wanadri sih, namanya ketemu senior ya kan. Udah remis, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Gue bilang, ngapain lu turun? Ya Kang, udah banyak banget di atas, ngapain juga? Ya kan gue baru naik nih. Ya Kang, saya tuh udah dari hari Senin Kang. Gue gitu kan, Senin, gue bilang sekarang Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, ini udah Minggu Kang. Ini ngapain turun, percuma. Di bawah juga rame banget. Iya di atas rame Kang. Udah lalu naik lagi aja. Ntar gue masakin air dah, lu mau mandi air hangat gue bikinin, kata dia. Namanya senior ya kan. Udah takluk lah gue. Ya udah Kang, naik lagi. Naik lah tuh, kita bikin tenda sendiri kan, bukan bikin bivak sendiri tuh. Hahaha di suasana kayak gitu juga masih ketawa ketiwi. Wah nih, udah sampai malam tuh. Cuaca masih berkabut terus. Begitu pagi-pagi banget tuh, kita baru pada bangun. Udah rame di atas tuh. Boy, ditemukan. Wih, cerah banget itu. Gunung Slamet itu, batu-batuannya kelihatan semua. Cerah banget. Dan disitulah si Mas Ruki ketemu tuh. Di pagi yang cerah itu. Dan beritanya ditemukan di bebatuan. Berarti kan diselamatkan gitu ya, ditaruh di tempat yang aman. Entah kondisinya saat itu dia udah MD atau
Tapi kayaknya nggak mungkin kalau belum MD ditinggalin kan? Masuk logika nggak? Iya. Pasti ada satu minimal Iya. nemenin. Karena kalau menurut cerita si Gentur tadi tuh, itu belum meninggal. Gitu. Jadi ceritanya seperti itu. Apa? Si subjek atau si survivor, si orang terakhir yang pertama MD ini justru orang yang terakhir ditemukan. Karena cuaca tadi tuh berkabut dan nggak ketemu lah, maksudnya itu kan terselubung banget gitu, kayak diselumutin kapas putih aja udah itu. Dan saat ditemukan itu super cerah cuacanya. Udahlah, karena udah banyak banget itu yang evakuasi, udah kita lihat rombongan bawa si Mas Ruki turun nih. Kita slow aja kata Kang Ogun, nanti aja belakangan turunnya rame. Ya biasalah kan senior begitu. Ya juga ya Kang. Oke lah. Kita tuh rombongan terakhir yang turun. Setelah mereka udah pada turun nih rombongan baru kita turun. Enak kan kalau terakhir kayak gini. Wih, bercanda-canda aja terus. Nyampe di base camp Bambangan juga udah sepi, tinggal beberapa orang aja tuh. Ya ngobrol ngalor ngidul. Nah, gue masih bermalam lagi di Bambangan dengan beberapa orang sisa-sisa SRU terakhir tadi. Nah jadi begitulah cerita yang gue alamin. Enggak gue tambah-tambahin, enggak gue perbuas, seingat gue seperti itu. Jadi maksud gue ini, kenapa iya, gue bilang lu ini kan cerita sebenarnya udah basi. Tapi sih gue maksud gue ini, ada satu hal yang dijadikan pelajaran gitu. Ada yang harus kita bisa petik. Satu, misalnya, ini kan saat itu termasuknya kegiatan besar gitu, menengah lah. Kalau besar mah enggak, besar kan mungkin kegiatannya kalau dulu tuh lingkupnya ekspedisi itu baru kegiatan besar. Ini dibilang kecil juga enggak. Kalau kecil kan sekedar persami atau camping-camping atau kegiatan yang masih di bawah-bawah itu. Ini menengah kegiatan. Ini tuh seharusnya sih menurut gue ya, bikinlah base komunikasi nih. Ada base tim pendukung yang memantau kegiatan ini gitu, pengen gue nih. Seharusnya. Karena apa? Kalau ada tim yang memantau, dia kan merasa imbang gitu. Imbangnya tuh gini, ini kan pada saat pendakian cuacanya buruk. Pada saat cuaca buruk kan pasti kalau ada komunikasi dengan bawah, dengan tim pemantau atau disebut base camp lah ya. Kondisi cuaca seperti ini kami mohon pertimbangan untuk lanjut atau tidak gitu kan. Pasti kan bawah juga akan menyarankan untuk tidak lanjut. Harusnya kan gitu. Tuh. Satu. Oke, itu kondisinya seperti itu. Kondisi terburuknya pun begitu dia di atas nih, masih di atas, harusnya masih bisa komunikasi dong kalau memang ada timnya. Itu kan tidak dia lakukan. Coba kalau dia lakukan ada tim pendukung di bawah tim komunikasi atau disebut tim base camp, itu kan rescue-nya akan lebih cepat gitu. Dan mereka nggak ada yang bawa HT sama sekali? Nggak ada alat komunikasi. Nah pertanyaan gue Bang, di saat tadi yang si survivor yang ditemukan selamat ini, apakah di era itu bener-bener belum ada thermal blanket? Nggak ada. Oh pantes. Kalau ada masih mending lah itu pasti. Mungkin ya, karena gue kadang-kadang nih, gue kalau nggak salah gue masih selipin tuh. Kalau gue, ya walaupun beberapa kali lupa, tapi seringnya inget. Gue selipin di ransel tuh. Thermal blanket kan cuma kecil doang kan, segede gini kan. Kalau dibentang itu baru muat. Untuk tipis banget. Penahan hawa dingin kan itu, yang tidak ada pori-porinya sama sekali kan, bentuknya aluminium foil. Dan itu sekali pakai. Begitu dibuka ya lecek pasti. Iya, artinya kalau andaikan semisalnya si yang tadi itu yang meluk dia dari luar itu benar-benar skin to skin, mungkin bisa jadi masih bisa selamat. Karena secara teori yang gua dapat dari dokter lo yang ngasih gua teori nih, bukan asisten dokter, bukan ini kan apa namanya tuh, bukan yang lagi magang, bahwa penanganannya tuh harus begitu, skin to skin. Bahkan senior gua pernah ada yang kejadian begitu saat pendidikan dasar. Dan dengan perempuan yang akhirnya dikawin. Ya walaupun dia tidak melakukan gitu ya, tidak melakukan yang dimaksud orang, tapi kan karena
sudah skin to skin karena itu komandan latihan yang bertanggung jawab saat itu dan yang melakukan itu dan selamat gitu. Ya mau apa lagi? Lu tahu gue tahu lu. Udah tahu sama tahu ya. Iya. Ya walaupun saat itu ya, misalnya itu dan gue berharap itu selamat gitu ya, terselamatkan. Sama-sama UGM, udahlah tinggal pacaran selesai. Iya. Iya, bener-bener. Habis, jeroan gue udah tahu. Jeroan gue. Nah ini bang, apa namanya? Ya bisa dibilang kan ini tragis juga ya. Itu kenapa maksud gue gini? Oke, itu kondisi kabut, oke. Tapi kenapa yang di bawah ini kok bisa mereka itu satu persatu meninggal maksud gue? Apa sih penyebab utamanya? Apa maksudnya? Apa mereka logistiknya kurang atau apa itu? Lelah lah ngurusin si satu orang ini kan pendakiannya aja lelah. Itu kan Iya udah sih. beberapa hari tuh menuju puncak itu dan trouble itu kan dalam kondisi kabut dan cuaca badai kayak gitu itu menahan dinginnya udah berapa lama tuh dari saat dia naik sampai di atas turun lagi. Ya udah siapa yang lebih dulu aja tuh. Gue yakin juga mereka nggak ada yang saling meninggalkan. Secara alamiah aja ada yang tertinggal dan ada yang lebih cepet. Nah, si Gentur itulah yang fisiknya bagus dan itulah yang mencari pertolongan kan berarti dua, Dewi dan si Gentur. Dewi ini yang dititipin itu ya, dan dia selamat yang juga. ikut dengan Jakarta selamat. Wah, itu luar biasa. Berarti tahun 2001 nih ya? Iya. Brother, sorry. Barusan ada sedikit hal lucu. Gue barusan sama Sugi baru ngecek lagi. Ternyata topik ini udah pernah gue omongin berdua dulu. Gue kadang-kadang suka antara obrolan sama yang gue rekam, gue tuh suka kok ternyata kita. Ya kan gue jelasin sama lu. Gue tuh nggak bisa ngarang. Iya. Emang gue yang hal-hal yang itu yang gue nggak pernah lupa. Iya makanya. Garis besar ceritanya pasti akan sama. Kok gue tadi gini. Ini thermal blanket kayak gue apa deja vu apa? Gue pernah nanya sama lu nih kapan ya? Ternyata udah pernah kita angkat ini dulu banget. Ya udah sorry. Yang penting lu udah nonton kan udah 40 menit lebih udah nggak payah amal. Oke Bang Sugi, minimal nih buat yang baru nonton. Ini sisi edukasinya maksud aneh sih gini. Kalau gue pribadi tuh kalau setiap naik gunung ya bener kata lo tadi, gue tuh selalu minimal bawa 2 thermal blanket. Itu cuma berapa sih? 7.500 Pak harganya, murah itu. Tapi itu berguna banget. Dulu satu gue tolong untuk cewek di Gunung Gede yang ditinggalin sama grupnya itu sama persis. Karena gue bawa itu alhamdulillah tuh. Itu bisa nolong orang. Nah makanya hal-hal kecil gini kan kelihatannya remeh ya, tapi itu krusial banget di saat-saat yang memang tepat gitu. Iya dan lagi ini pengalaman pertama gue hal itu ya, kejadian itu. Terus terjadi 2 kali lagi saat gue satu berkegiatan pendidikan semacam pendidikan dasar lah, semacam diksar gitu. Satu lagi di Gunung Gede lagi buka trip. Nah itu juga menimpa perempuan juga dua-duanya itu. Jadi dari 2 pengalaman, 3 lah dengan yang pertama ini, 3 plus 2 pengalaman itu gini loh, bahwa nggak main-main ancaman hipotermi di gunung. Kenapa penyebabnya itu? Kenapa ke subjek atau korbannya itu perempuan rata-rata? Karena ketidaktahuan. Mohon dikoreksi kalau salah, tapi analisa gue begini. Perempuan tuh biasanya tebal banget kalau pakai pakaian. Udah pakai kaos ya. Terus tambah lagi mungkin sweater, baru jaket. Nanti begitu hujan, dia pakai yang namanya jas hujan pun salah. Tuh rata-rata perempuan yang newbie naik gunung tuh. Salahnya tuh gini. Dia lupa kalau setiap jas hujan itu ada hoodie-nya tuh. Nggak dipakai hoodie-nya. Kan akhirnya ke sini semua masuk. Gitu. Masuk dan rata-rata itu 2 orang kejadian terakhir itu. Kan namanya kalau gue ya laki-laki gampang aja setelah kedinginan buru-buru bet gitu pasang flysheet bugil aja sih, ganti pakaian. Ya perempuan kan malunya juga double. Inilah itu nahan ini nahan itu, akhirnya terseranglah kedinginan awal, kedinginan terus sampai hipo. Rata-rata yang diserang tuh perempuan.
Mungkin kalau di presentasi pasti lebih banyak menyerang perempuan. Dan hipo itu biasanya hipotermia itu berawal dari lapartermia. Ada juga. Benar. Kecapean, kurang makan, Kena air. kehujanan. Di gunung pula, dinginnya double. Bisa triple. Ya, itulah. Makanya kisah ini mudah-mudahan yang Bang Sugi angkat ini bisa menjadi pembelajaran ya, baik buat yang nonton maupun buat gue sendiri juga. Karena yang namanya di gunung itu nggak mengenal senior junior. Kalau kita memang ada lengah, ada yang nggak cermat, itu bisa fatal ya. Contohnya kayak tadi perkara hoodie yang lupa aja, air masuk rembes, bisa fatal ya kan. Nah nih sebelum kita tutup nih, pesan Bang Sugi nih buat yang pada nonton dari kisah ini, apa aja sih Bang Sugi? Ya ini jadiin bahan pelajaran yang mungkin banyak ya sekarang orang disebut pendaki FOMO gitu. Anggaplah kalau mau naik gunung tuh kegiatan yang lebih serius dari biasanya. Jangan wah cuma lari-lari di gunung segala macem, terus dengan persiapan yang ala kadarnya. Walaupun kalau dia ikut ke orang yang sudah berpengalaman pasti akan di briefing tuh. Cuma briefing itu didengerin lah, minimal bawa jas hujan yang bener. Kan sekarang iya sih mau cari entengnya doang, jas hujan yang sekali pakai buang. Dan itu akhirnya juga dibuang pada saat udah nggak hujan, sembarangan pula. Nah, pakailah yang lebih serius, perlengkapannya juga serius. Karena kegiatan mendaki gunung ini kegiatan yang butuh fisik yang bagus, skill yang bagus, dan mental. Enggak, ya pokoknya udah jangan manja dah. Mental itu urusannya kan itu, manja dan nggak manja. Kalau mentalnya kuat kan pasti cuman, kalau kayak gue naik gunung pasti ada ujungnya gunung. Selama fisik kita baik, skill kita bagus karena kita mau belajar, nah mental kita pasti naik tuh. Seberapa sih tingginya gunung pasti ada ujungnya. Dengan dibantu skill tadi tuh mental kita tumbuh gitu. Apalagi fisik kita bagus. Makanya jangan menganggap naik gunung, dia aja bisa tuh tanpa pengetahuan kita, dia terlatih. Sementara kita cuma mau ikut aja gitu. Betul. Oke, mungkin itu ya pesan yang paling mendasar itu tadi. Jaga fisik, benar-benar dilatih. Terus mau belajar untuk menambah skill, latih mental kita. Dengan dua tadi, fisik dan skill, ini mental akan tumbuh. Mental akan tumbuh tuh dengan catatan tadi tuh. Lu punya prinsip-prinsip. Lu naik gunung pasti ada ujung. Dan begitu naik gunung jangan lupa turun. Mendasar banget tuh ya. Jangan lupa turun. Iya kan pejabat doang yang naik gunung udah nyampe naik gunung. Nggak mau turun lagi. Pejabat di atas nggak mau turun. Maunya 3 periode. Iya, naik gunung lu nggak mau turun hipo. Oke deh kalau gitu. Dan sebelumnya sorry banget, gue lupa ini pernah kita angkat. Iya, gue juga lupa. Maksud gue Sama-sama tadi lupa. udah gue tanyain, Vi, lu pernah denger nggak yang gue cerita tentang ini? Karena kalau udah gue pasti akan cerita yang lain tuh, yang nggak ditanya, yang belum dicerita di elu, yang lain juga ada. Ya udah sih, udah telanjur dengerin, udah yang nonton udah 40 menit lebih. Biarin aja. Sorry bro. Oke. Oke deh Bang Sugi, kita tutup dulu ya. Oke, gue Arfi dari DJ Malam dan Bang Sugi, kita undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.